untuk mencapai kapasitas batin seseorang yang mampu memaknai atau menjiwai Asmaul Husna sampai pada tingkat ma'rifat. Iya, ada dalam ilmu mahfudzat dulu kita hafalkan man sara wasalah. Ya, barang siapa yang berjalan pasti akan nyampe. Man jadda wajadah. Ya, barang siapa yang berusaha pasti akan berhasil. Nah, kalau kita sudah melakukan perjalanan atau suluk, masalah ketarikan, kalau kita melewati sebuah jalan spiritual untuk menuju sebuah cita-cita yang agung, ya, insya Allah. Apakah ada wiridnya? Itu nggak ada cara instan untuk mengundang divine knowledge. Yang paling penting itu serahkan dirinya kepada Allah. Mau dikasih atau nggak dikasih, itu urusan Allah. Dikasih alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Tapi kalau kita target, pokoknya saya akan amalkan ini, ya Allah syaratnya engkau harus itu pedagang. Perjalanan sufistik itu nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Bagi seorang sufi, yang paling penting itu doa, bukan pengabulan doa. Tapi orang awam yang paling penting dipentingkan ialah pengabulan doanya, bukan doanya. Maka itu termasuk cirinya orang awam, nanti berdoa pada saat ada kebutuhannya terhadap Tuhan. Tapi kalau orang tasawuf itu dalam keadaan tidak pernah ada kebutuhannya apapun secara duniawi, dia tetap berdoa, terus menerus berdoa. Kenapa? Baginya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ialah jantungnya ibadah. Ya. Berdoa itu puncak ibadah. Jadi orang berdoa itu bukan karena menghendaki pengabulannya. Berdoa itu sudah pengabulan. Ibnu Athaillah mengatakan boleh jadi pengabulan doanya itu penolakan, dan boleh jadi penolakan doanya itu pengabulan. Ya, jadi seolah-olah Tuhan begini, ini orang minta jodoh melulu setiap hari, setiap malam Jumat itu kemana-mana cari kiai minta jodoh. Ambil jodohnya nanti. Jadi kalau orang marah, ini ambil, jangan naik ke langit lagi ya. Kan sering kan kita gitu kan. Tapi doa yang tidak dikabulkan Tuhan, Tuhannya jatuh cinta. Aku senang melihat hambaku berdoa. Makin sering orang itu berdoa, makin jatuh cinta Allah terhadap yang bersangkutan. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, masih butuh nggak cinta makhluk Allah? Kalau kita mencintai mencintai Allah, maka seluruh makhluknya pun juga akan cinta terhadap kita. Kalau orang jatuh cinta kepada Allah, harimau tunduk kepadanya, buaya hormat terhadapnya, virus corona menjadi satpam. Hei, jangan ganggu, ini kekasih Tuhan kita ini. Ronda di situ, panglimanya corona itu. Jadi kalau kita cinta terhadap Allah, maka seluruh makhluknya pun juga serentak mencintainya. Nah, itu pandangan. Ini pernah saya jelaskan kan. Gak mungkin aku bisa melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku, kebala Nabi Daud. Tidak mungkin aku akan membakar kekasihku dan kekasih Tuhanku, maka tahan apilah Nabi Ibrahim. Tidak mungkin aku akan membiarkan Nabi Yunus tenggelam di dalam kekuasaanku. Selamatlah diselamatkan kalau ikan-ikan paus sampai ke pantai. Virus antraks, selamatlah Nabi Saleh. Thamud kena. Jadi virus itu akan jadi vaksin bagi orang pencinta Tuhan. Rabi'ah Adawiyah, bercanda binatang buas, harimau, ular, king cobra dan seterusnya, nyanyi menari-nari di situ kan. Apa nggak takut? Semuanya kan tunduk kepada Sang Penciptanya, Allah. Nah, kalau kita jatuh cinta kepada Allah, Allah pun jatuh cinta terhadap kita, ya tidak usah takut siapapun.
karena mereka takut kepada Allah, tapi syaratnya, caranya, metodenya seperti apa. Teruslah mencari, karena itu sangat personal. Boleh jadi saya menjelaskan seperti ini, jangan dikira saya sudah mengalami itu, no. Bapak Ibu di sini baru satu kali datang, tetapi justru mengalami hal yang istimewa itu. Tergantung Allah. Jadi kita berdoa itu bukan karena ingin mendapatkan apa yang kita mohon, berdoalah supaya kita itu dekat dengan Allah. Ya, ingat itu. Ada orang berdoa dikabulkan, Allah menolak dia tuh jangan naik ke langit lagi. Ada orang berdoa ditolak doanya, hei, bukan itu yang kamu butuhkan hambaku, yang engkau butuhkan apa yang kami pamerkan di langit. Begitu dia lihat pameran langit, nggak ada artinya Pondok Indah Mall. Di sana lebih cantik semuanya. Ya Allah, jangan terima doa-doaku kemarin. Ternyata di sini jauh lebih indah. Nah, orang yang tidak pernah mengintip langit, itu doanya bumi melulu, didikte oleh nafsu. Tapi doanya orang yang bolak-balik langit, dia tidak akan didikte oleh hawa nafsu dalam berdoa. Berdoa itu sendiri sudah pengabulan kok. Ya, kasih.